Hai Bedikers. Letusan gunung adalah salah satu bencana alam yang tak asing lagi di telinga. Besarnya kerugian yang harus ditanggung juga tak ternilai banyaknya. Seperti letusan gunung Semeru di Desember ini yang masih meninggalkan luka. Tapi tahukah kamu bahwa letusan gunung bisa terjadi di mana saja? Tak hanya di darat, tapi juga di laut dan gurun es. Lalu bagaimana letusan di 3 tempat itu? Mari kita bongkar. Sebuah letusan gunung mampu menghambat dan mengubah kehidupan yang ada di muka bumi, seperti menghancurkan seluruh peradaban yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Mulai dari letusan Yellowstone yang berada di Amerika, letusan gunung Haina-Putina di Rusia, hingga letusan gunung Krakatau di negara kita. Gunung berapi yang berada di laut jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan yang berada di darat. Jadi bukan suatu hal yang mencengangkan jika letusan gunung juga terjadi di laut. Gunung es mata adalah gunung yang meletus di dasar laut. Letusan gunung di perairan Lembata baru-baru ini juga salah satunya. Tak hanya itu, letusan gunung bawah laut dapat melahirkan gunung berapi baru. Seperti pada tahun 2018 lalu, sebuah letusan di bawah laut melahirkan sebuah gunung baru. Gunung baru yang justru jauh lebih besar daripada letusan yang melahirkannya. Oleh karena itu, gunung ini diberi nama Giant Baby atau bayi raksasa. Sedangkan di tempat lain, letusan gunung juga dapat terjadi di daerah bersuhu rendah. Letusan gunung di Great Lakes dan di Kazakhstan misalnya. Letusan gunung yang berada di gurun es memiliki keunikan tersendiri. Gunung ini hanya dapat terbentuk dari air semburan yang membeku mengelilingi rongga. Gunung yang meletus di gurun es memiliki cara dan proses yang berbeda. Usia gunung berapi es tidak setua gunung berapi yang berada di darat dan di laut. Dengan begitu, adanya gunung berapi di gurun es adalah fenomena yang cukup langka. Meskipun jumlahnya tak sebanyak gunung berapi di darat dan di laut, namun melalui fenomena ini, alam seolah ingin memberitahu bahwa letusan gunung tak hanya berhubungan dengan panas. Letusan dapat terjadi dimanapun termasuk gurun es. Nah, itu tadi sekilas dari gunung berapi di setiap tempat. Lantas bagaimana material semburan hingga dampak yang ditimbulkan? Apakah berbeda atau justru sama saja? Pada gunung berapi yang berada di darat, semburan gunung berasal dari dapur magma yang berhubungan dengan perut bumi. Material letusan dapat berupa lava cair, abu vulkanik, lumpur, hingga bebatuan yang menyembur keluar. Ketika Yellowstone meletus, lava dan abu yang keluar sangat banyak sehingga mampu menutupi 11 kali lipat Grand Canyon. Ribuan ton abu dimuntahkan ke atmosfer. Sedangkan letusan gunung Haina-Putina mengeluarkan lahar dan lumpur panas yang mencapai Samudra Pasifik dengan jarak 120 km. Abu letusan bergerak sejauh 250 km hingga 500 km ke segala arah. Lalu ketika Gunung Krakatau meletus tahun 1883, gas dan puing-puing bebatuan menyembur ke udara sejauh 24 km. Terjadi ledakan dahsyat yang terdengar hingga ke Perth, Australia. Abu menyeruak ke udara sejauh 800 km persegi, batu apung bertebaran di perairan mengelilingi gunung. Letusan gunung berapi di laut mengeluarkan material semburan yang tak jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh sumber letusan yang sama, yaitu perut bumi. Hanya saja magma yang keluar langsung bertemu dengan air, sehingga lava, lumpur, dan material lain yang keluar akan membeku seperti batu dan jatuh ke dasar laut. Ketika Gunung Es Mata meletus pada tahun 2009, lava cair menyembur sejauh 10 kaki. Terlihat pula belerang dan gumpalan gas vulkanik. Air yang keluar dari dalam gunung berapi mengandung asam yang setara dengan asam yang terdapat dalam baterai dan pencernaan manusia. Lalu letusan yang melahirkan gunung Giant Baby tahun 2018 menjadikan gunung tersebut setinggi gedung pencakar langit yaitu 820 meter. Bergeser ke Indonesia, baru-baru ini terjadi letusan gunung di perairan Lembata. Material letusan yang keluar seperti pada Gunung Es Mata dan gunung berapi laut lainnya. Hanya saja,
Asap letusan di kompleks Gunung Api Ileureng ini mencapai 100 meter di atas permukaan laut. Letusan gunung paling berbeda terjadi di gurun es. Gunung berapi di gurun es mengeluarkan air dan lumpur yang terdorong oleh gelombang di bawah permukaan es. Air dan lumpur ini keluar melalui rongga dan langsung membeku. Semakin besar letusan gunung, semakin besar pula peluang bagi gunung ini untuk bertambah tinggi. Gunung berapi es di Kazakhstan misalnya, memiliki kapasitas semburan yang mampu menambah tinggi gunung hingga 14 meter. Pada dasarnya, gunung berapi es bukanlah gunung berapi sungguhan. Gelombang di bawah es mendorong air ke atas melalui celah sehingga tampak seperti letusan. Segala fenomena dan bencana alam yang terjadi di dunia tentu memiliki dampak. Begitu pula dengan letusan gunung. Ketika sebuah letusan gunung terjadi di darat, segala muntahan dari dapur magma akan menutupi daerah sekitarnya, seperti Yellowstone dan Huayana Putina yang membuat atmosfer tertutup oleh abu vulkanik sehingga sinar matahari tidak dapat menyentuh daratan. Sulfur dioksida yang membentuk sulfur aerosol di udara memantulkan dan menyerap sinar matahari. Penurunan suhu secara drastis di Latvia dan Estonia tahun 1600 hingga 1602. Lalu setahun setelah letusan, panen anggur di Prancis terlambat, panen di Jerman dan Peru gagal total. Sedangkan ketika Krakatau meletus tahun 1883, terjadi tsunami yang memakan 36.000 korban jiwa, mempengaruhi iklim dan menyebabkan suhu turun di seluruh dunia. Matahari terbenam tampak merah sepanjang tahun. Masa batu apung yang mengambang di perairan menghambat lalu lintas kapal. Letusan gunung di laut menyebabkan lahirnya gunung berapi baru yang jauh lebih besar. Contohnya Giant Baby yang lahir dari sebuah letusan gunung pada 2018 lalu. Tak semua dampak letusan gunung dapat langsung dirasakan oleh manusia, namun letusan yang cukup besar dapat mengganggu perairan yang ada di atasnya. Selain itu, letusan gunung bawah laut dapat meningkatkan tinggi permukaan laut, seperti yang terjadi baru-baru ini di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Akibat letusan gunung, permukaan air laut naik hingga 1 meter. Lain hal dengan letusan gunung yang terjadi di gurun es. Terbentuknya gunung berapi yang hanya terjadi di momen-momen tertentu justru menarik perhatian pengunjung. Meski tak seberbahaya gunung berapi di darat dan di laut, tapi manusia tetap harus menjaga jarak. Seperti munculnya gunung berapi es di Kazakhstan. Walaupun menarik, tapi pelancong dihimbau untuk tidak terlalu dekat. Sebab semburan yang keluar bisa saja air panas yang bersumber dari dalam danau. Karena tempatnya dekat dengan sumber air, struktur gunung berapi di gurun es tidak sekokoh gunung berapi di darat yang di laut. Jadi kalau mengunjungi gunung berapi es, jangan dipanjat ya, Bedikers.